Drama penyekapan selama hampir 1 jam tersebut benar-benar membuat Widi trauma. Ia serasa berada dalam neraka. Kenyamanan di Jakarta yang selama ini ia rasakan tiba-tiba terenggut karena 3 pelaku misterius yang berniat berlaku asusila terhadap dirinya. Widi pun langsung bereaksi. Usai terlepas dari para penyekap, Widi bergegas melapor ke Polres Jakarta Selatan. Awalnya Widi hanya konsultasi hukum dan meminta surat pengantar untuk melakukan visum. Siang hari tiba-tiba orangnya turun dan nyergap Widi dan langsung ditarik dan dibawa ke dalam gitu. Buat apa seorang laki-laki menarik paksa seorang wanita masuk ke dalam mobilnya jika tidak dengan tujuan yang seperti itu? Jalan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu subuh kemarin lengang. Namun demikian, Widi Viera memutuskan jalan sendiri usai menghabiskan waktu bersama beberapa temannya di sebuah kafe. Naas bagi Widi, sebuah mobil berwarna hitam tiba-tiba berhenti di sampingnya. Seorang pria langsung menarik Widi masuk ke dalam mobil. Dan kasus tindakan asusila dan perbuatan tidak menyenangkan itu pun akhirnya harus dialami Widi. Tanpa firasat, tanpa tanda-tanda, tiba-tiba saja Widi harus terperangkap dalam jebakan 3 pria. Berita ini langsung menyebar luas. Sempat terdengar kabar Widi diculik dan dicabuli. Namun Widi membantah. Kepada pengacaranya Minola Sebayang Sarjana Hukum, Widi menuturkan dirinya diculik 3 pria selama setengah hingga 1 jam. Kejadian yang dialami oleh Widi itu terjadi sekitar antara pukul 4 pagi dini hari tadi sampai pukul 5 dini hari ya. Widi bersama-sama temannya baru selesai kumpul ya, seperti biasa dengan teman-temannya di salah satu kafe di Kemang. Sekitar jam 4 dia meninggalkan kafe tersebut, pisah dengan teman-temannya. Tiba-tiba ada mobil yang ya istilahnya pertama-tama mungkin godain Widi, terus mungkin Widi kan juga orangnya yang cuek gitu ya, dia mungkin jalan sambil ngelihat BlackBerry, terus tiba-tiba orangnya turun dan nyergap Widi dan langsung ditarik dan dibawa ke dalam gitu, dan dia tuh sebenarnya masih polos gitu. Jadi ya kejadian malam subuh tadi itu benar-benar out of the box banget ya. Bak kisah film laga Hollywood, Widi pun melakukan perlawanan di dalam mobil. Ia bahkan sempat berhasil membuka pintu mobil dan nyaris jatuh ke jalan raya sebelum tubuhnya kembali direnggut masuk ke dalam mobil. Jadi posisinya Widi itu sempat pintu mobilnya terbuka, Widi sudah sempat separuh badan ada di luar mobil dalam keadaan berjalan mobilnya ya. Pelakunya kita belum tahu. Tapi yang jelas dia kelihatannya sih bertiga dan menggunakan mobil, dan ya selebihnya kita belum tahu siapa, karena ini juga bukan relasi dari Widi ataupun kita gitu. Salah satu laki-laki yang ada di depan duduk di samping pengemudi itu ikut ke belakang untuk mencoba memegang dia lah ya, memberikan tekanan ke si Widi ya. Widi akhirnya bisa bebas setelah membuka jati dirinya sebagai vokalis band Viera. Sayangnya sebelum dibebaskan, seorang penculik yang diduga kuat mabuk berat masih sempat-sempatnya melakukan tindakan tak terpuji kepada Widi. Dan akhirnya Widi ngomong siapa dia dan identitasnya. Katanya orang-orang yang ada dalam mobil itu kaget. Akhirnya kemudian minta maaf dan mobil berjalan ke arah di mana Widi ingin diturunkan, yang memang dekat dengan tempat kediamannya. Tadi pagi ada berita-berita di online diculik dan diperkosa misalnya atau dicabuli. Ya tidak seperti itu, tapi artinya memang ada tindakan kekerasan yang dialami oleh Widi. Meskipun diancam agar bungkam, namun Widi dengan berani melaporkan penculikan tersebut ke Polres Jakarta Selatan.
Widi juga langsung melakukan visum ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sayang, Widi yang ditemani para personel Viara yang lainnya sama sekali tidak bersedia angkat suara. Tadi kita sih semua datang ke rumah sakit, langsung baru bangun saya, terus terang pertama saya tahunya juga dari rekan wartawan, ada salah satu wartawan koran gitu, jadi saya kira bercanda nih, maksudnya nggak mungkin lah gitu kan, terus ternyata ada kabar lagi dan ya ternyata memang benar dia ngelapor ke Kapolres. Tragedi Rabu subuh itu benar-benar membuat Widi syok dan terpukul. Wajar, siapa gadis yang bisa tenang ketika 3 orang pria merenggut tubuhnya dari pinggir jalan dan kemudian melakukan berbagai tindakan tak terpuji selama 1 jam di Kermangan subuh. Apalagi untuk Widi yang selama ini dikenal sebagai gadis baik-baik yang tidak pernah terlibat kekerasan. Lalu seperti apa langkah hukum yang diambil Widi untuk menjerat para penculiknya? Sanggupkah pihak kepolisian membekuk para pelaku demi memberikan kenyamanan bagi warga di ibu kota? Meski akhirnya dilepas oleh kawanan penculik, tetap saja yang dialami Widi Viera benar-benar membuat hati kita miris. Sedemikian parakah tingkat kriminalitas di Jakarta, sehingga kita tak lagi aman tinggal di sini? Traumakah Widi berjalan sendiri setelah kasus penculikan dan pelecehan seksual yang ia alami? Siapakah 3 pria misterius yang coba menculik Widi? Pemirsa, selama 1 jam ke depan bersama saya Hesti Purwadinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Buat apa seorang laki-laki menarik paksa seorang wanita masuk dalam mobilnya? Kita meminimalisir orang untuk mengambil kesempatan dari kita. Pernah ada pelecehan kayak gitu, pernah ada. Drama penyekapan selama hampir 1 jam tersebut benar-benar membuat Widi trauma. Ia serasa berada dalam neraka. Kenyamanan di Jakarta yang selama ini ia rasakan tiba-tiba terenggut karena 3 pelaku misterius yang berniat berlaku asusila terhadap dirinya. Widi pun langsung bereaksi. Usai terlepas dari para penyekap, Widi bergegas melapor ke Polres Jakarta Selatan. Awalnya Widi hanya konsultasi hukum dan meminta surat pengantar untuk melakukan visum. Siang hari kemarin, Widi akhirnya mengutus pengacaranya ke Polres untuk membuat berita acara pemeriksaan. Sekitar jam 5, datang seorang perempuan bernama Anggraini Rahayu Widianti, di mana yang bersangkutan mengalami perbuatan cabulan ya dalam yang bersangkutan itu. Saya katakan tidak ada tindakan pemerkosaan, artinya tidak diperkosa Widinya. Ya, kalau misalnya perbuatan tidak menyenangkan, pelecehan, pasti artinya itu dialami oleh Widi. Karena buat apa seorang laki-laki menarik paksa seorang wanita masuk ke dalam mobilnya jika tidak dengan tujuan yang seperti itu. Apa yang dialami Widi tentu membuat kita masgul. Kecemasan akan tindak kriminal yang kian meningkat di Jakarta jelas mengancam kebebasan dan kenyamanan kita yang tinggal dan hidup di sini. Pernah ada pelecehan kayak gitu, pernah ada. Dan tapi ya untungnya kalau saya ajak berantem aja daripada digituin, ya mendingan ya kita nggak boleh berdiam diri lah sebagai perempuan. Lebih diwaspadai aja. Kalau misalnya tidak emergency, kalau bisa jangan. Kalau misalnya ada laki-laki di rumah atau entah kakak, entah siapa, kalau misalnya bisa minta ditemenin, ya ditemenin gitu aja. Gimana caranya untuk itu, karena gini aja sih, kita meminimalisir orang untuk mengambil kesempatan dari kita. Kita juga kalau kita tahu kita cewek ya jalan jangan pernah sendirian lah, takut. Kalau kecuali kalau lo punya apa namanya sabuk hitam atau kayak gue merpati putih, gue cowok gue banting bang gitu kan. Kalau nggak kayak. Widi sendiri tak pernah membayangkan akan menjadi korban kekerasan di ibu kota. Apalagi ia merasa tak pernah memiliki musuh yang sewaktu-waktu bisa membalaskan dendamnya.
Selain itu, sekalipun suka nongkrong di kafe bersama teman-temannya, namun Widi sebenarnya lebih suka menghabiskan waktu latihan mengolah vokal bersama Kevin.